what's up, John balik channel Levi John. Kami akan memberikan prediksi yang tidak akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. John, apa kabar kalian semua? Kurang kalian BBS selalu berikan kesehatan lebih baik dari sebelumnya, diberikan rezeki yang berlipat ganda dan selalu kelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai, John. Amin. Semalam kita tembus ya, John, tembus ya kan di handicapnya ya kan, John. Kalau over under jelas salah di Inter dan di Fulham ya kan, John. Selebihnya kita JP. Jadi selamat untuk kalian yang di JP. Tapi sayangnya aku ngebet ini salah dua, yang aku bilang aku mainnya di over under, tapi aku masih profit di single betnya karena ada dua single bet yang aku pasang, John. Jadi selamat untuk kalian yang ngikutin single betku. Kita akan gaskan lagi nanti malam. Jadi jangan lupa kalian subrek, like dan komen, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. John, kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bet, nanti ku letak link grup Telegramku, atau kalian bisa langsung ke Facebookku, John. Cocok ya? Kan, gak usah berlama-lama kita karena akan ada 4 tim bakal prediksian ya kan, John. Yang pertama dari UEFA Europa League ada Betis melawan Frankfurt, yang kedua ada Porto melawan Lyon, dan yang ketiga dari benua biru John ada Manchester City melawan Sporting Lisbon, dan yang kedua ada Real Madrid melawan Paris Saint-Germain. Ini akan kita prediksikan, jadi kalian simak dan saksikan apa yang sampaikan ya kan, John. Jangan lupa kalian ngopi, rokok, dan senyum, John, karena ini hari Rabu. Ya, Rabu ya. Selasa, John. Rabu. Ya, Rabu. Semalam Selasa. sorry. Pakai rokok dulu ya. Kita langsung aja terbang ke tim yang pertama, John. Ada Real Betis melawan Frankfurt. Di pertandingan kali ini Betis itu lagi di atas angin ya kan, John. Frankfurt juga lagi bagus-bagusnya. Jadi Betis nih 5 pertandingan terakhir dia belum 5 pertandingan terakhir dia tuh kalah 2 kali imbang dan 1 kali menang. Sedangkan Frankfurt 5 pertandingan terakhir dia itu lagi bagus pertandingan terakhir, tapi dia berantakan di beberapa pertandingan terakhir, John, dengan minim kebobolan ya kan, John. Jadi cukup kuat lah ini untuk untuk Betis, untuk Frankfurt ya kan, John. Untuk di sumber kita satu lagi di sini, John, ada beberapa pemain dari Betis yang tidak bermain, John. Contohnya kayak Bellerin, Camarasa, Miranda, Montoya, Moreno, Rodri, dan dari Frankfurt ada 3 pemain pasti yang tidak bermain, John. Dari head to head sebagai tim tuan rumah nih, John, Betis itu kalah sebanyak 2 kali imbang dan 1 kali menang. Frankfurt 5 pertandingan terakhir pertandingan tandangnya dia itu menang sebanyak 3 kali, 1 kali kalah dan 1 kali imbang, John. Jadi untuk pertandingan kali ini, John, aku lebih dominan main di tahan Frankfurt. Kalau mau main di over undernya, aku lebih nyarankan kalian untuk main di over 2,5, John. Itu prediksi untuk Betis melawan Frankfurt, dan kita akan terbang ke Porto melawan Lyon. Terlalu cepat kayak ya, tapi lebih mantap aja kan, John. Nah, di Porto melawan Lyon ini, John, saya lebih memilih untuk memegang Porto. Tapi kita lihat dulu statistiknya kan, John. Di beberapa pertandingan sebelumnya, John, Porto ini sudah pernah jumpa melawan Lyon, dan Lyon itu belum pernah memenangkan pertandingan, apalagi di kandangnya Porto ya kan, John. Dan dalam 5 pertandingan terakhir Porto itu belum pernah mengalami kalahan. Dia hanya imbang sebanyak 2 kali, 3 kali kemenangan, dengan kebobolan cukup banyak, John. Dan Lyon sendiri 5 pertandingan terakhir dia itu kalah sebanyak 2 kali menang dan 1 kali imbang, John. Untuk di sumber kita satu lagi di sini ada beberapa pemain dari Lyon yang tidak bermain, kayak Boateng, Cherki, sama Diomande ya kan, John. Sedangkan dari Porto hanya 1 pemain pasti yang tidak bermain. Dan di pertandingan sebagai tim tuan rumah, Porto belum pernah mengalami kalahan, tapi selalu memiliki intensitas gol yang besar setiap pertandingannya, John. Sedangkan Lyon di pertandingan tandangnya dia kalah sebanyak 1 kali, 2 kali menang dan 2 kali imbang, John. Dan intensitas golnya cukup mumpuni juga di 2 pertandingan terakhir, John. Jadi aku di sini lebih berani main di over 2,5, dan untuk di sini aku lebih berani ngasih pur ke Lyon setengah, John, karena aku yakin Lyon ini bakal menang dengan skor 2-1 ya kan, John. Itu prediksi untuk Porto melawan Lyon. Dan kita akan terbang langsung ke Manchester City melawan Sporting Lisbon di Liga Champions, John. Di pertandingan sebelumnya Manchester City ini membantai Sporting Lisbon dengan skor 5-0 tanpa balas. Dan ini akan bermain di kandangnya City. Purpura yang keluarkan oleh Bandot itu cukup besar. Jadi aku yakin karena ini main di kandang, Bandot mengeluarkan fur yang terlalu besar ya kan, John. Sporting Lisbon dalam 5 pertandingan terakhir dia kalah sebanyak 2 kali menang dan 1 kali imbang, John. Untuk di sumber kita satu lagi di sini ada beberapa dari pemain Manchester City yang tidak bermain, kayak Nathan Ake, Cancelo, Diaz, Mendy, Palmer, sama De Steven yang masih dipertanya bisa main atau enggak. Sedangkan dari Sporting ada 4 pemain pasti yang tidak bermain, John. Dan di sini head to head sebagai tim tuan rumah, City itu hanya kalah 1 kali melawan Tottenham dan hanya kebobolan sebanyak
5-6 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Sporting Lisbon dia belum pernah mengalami kekalahan di pertandingan ini, John. Jadi aku di sini, John, aku di sini lebih berani main di tahan Lisbon 2,5 atau main di under 3,3/4. Karena prediksiku ini bakalan imbang dengan skor 1-1 atau bisa jadi Manchester City menang dengan skor 2-1, John. Itu prediksiku untuk City melawan Lisbon, dan kita akan terbang ke big match di UEFA Champions League. Ada Real Madrid melawan Paris Saint-Germain. Kenapa aku semangat kali? Karena aku tidak mau membagikan kesedihan-kesedihanku kepada kalian semua, John. Kita harus happy dan kita akan langsung memprediksikan big match di partai Champions League. Di sini Casemiro tidak bermain, tapi ada penggantinya, ada Camavinga, ya kan, John. Tapi di sini Kroos juga masih pertanyaan bisa main atau enggak, ya kan, John. Dan di PSG sendiri aku yakin mereka akan mengeluarkan dengan kekuatan penuh dengan mengeluarkan Messi, Mbappe, Neymar, itu akan dimainkan dengan John. Dan katanya Ramos ini tidak akan bermain, tapi dia didatangkan untuk menonton pertandingan, John. Dan dalam 5 pertandingan terakhir dari kedua tim ini, John, Paris Saint-Germain itu mampu menang sebanyak 2 kali, Real Madrid mampu menang sebanyak 2 kali, dan 1 kali imbang, John. Dan Real Madrid 5 pertandingan terakhir dia cukup bagus karena 3 pertandingan setelah dia mengalami kekalahan melawan PSG, dia mampu menang dengan 3 kali kemenangan besar, ya kan, John, dan hanya kebobolan 1 kali. Sedangkan PSG sendiri 5 pertandingan terakhirnya dia itu kalah sebanyak 2 kali, 3 kali menang, John, dan skor-skor tipis yang dimenangkan, ya kan, John. Aku nggak tahu kurang gacor apa, tapi di sini kita bisa lihat dalam sumber di sini Casemiro tidak bermain karena akumulasi kartu, Mendy juga sama, dan PSG tidak memainkan Ramos, Kurzawa, dan Herrera, John. Di sini sebagai tim tuan rumah nih, Real Madrid nih cukup bagus karena hanya kebobolan sebanyak 3 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Jadi cukup kuat di kandang, ya. Dan PSG sendiri dia di sini 5 pertandingan terakhirnya dia itu 2 kali kalah di pertandingan tandang, ya, John. Jadi aku di sini lebih berani main di Paris Saint-Germain, John. Aku berani nahan 1/4, dan di sini aku berani main di under 3/4. Kenapa? Karena prediksiku ini bakalan imbang dengan skor 1-1, ya kan, John, atau mungkin mentok-mentok ini PSG yang menang. Kenapa aku milih PSG? Karena aku yakin dengan kualitas pemainnya saat ini, John. Jadi sekali lagi aku tekankan, aku sih berani main di tahan 1/4 PSG, dan di sini aku berani main di under 3/4, John. Itu prediksi untuk Madrid melawan PSG, dan itu adalah tim terakhir yang prediksi hari ini, John. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang sampaikan. Semoga bisa kita capai lagi kemenangan kita nanti malam, John, dan bisa kita follow up lagi bandot untuk kedepannya, ya kan, John. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Semoga kita diberikan kemenangan berikutnya. Dan jangan lupa kalian subrek, like, dan komen, karena tanpa kalian aku juga manusia siapa. Satu lagi, jangan lupa kalau kalian mau gabung ke grup WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar atau deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak link grup Telegramku di kolom komentar, atau kalian bisa langsung main ke Facebook gue, kan, John. Nanti ku kasih info di story WhatsApp. Oke? Capek aku ngomong. Terima kasih John-Johnku semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebaikan seterusnya. Sampai bertemu dalam kemenangan-kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.